setuju. Karena merasa jago kan, pertama. Kedua, dia tidak mau kritik. Sehingga kalaupun datang, dia hanya mendengarin, nanti pertanyaannya paling banyak. Pertanyaannya paling banyak, ya saya tahu begini, dan salah lagi semua kan. Yang ketiga, selama ini alasan penyanyi adalah apa? Sakit tenggorokan, tidak ada hubungannya, ya. Mau ngomong, kalau nyanyi karena beda tempat, jadi no, nggak ada excuse, nggak ada alasan, beda tempat. Jadi nanti kalau di gereja, kalau ada ibu bilang sakit tenggorokan, aku jadi nggak bisa, nggak ada suaraku, beda tempat. Beda tempat ngomong sama nyanyi, kan tempatnya kalau kita ngomong ini di sini kan, sementara kalau kita nyanyi ini nggak dipakai, ini beda tempat. Jadi itu adalah alasan klise. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau masuk ke dalam sebuah paduan suara ataupun saya menjadi seorang konduktor, yang pertama ada yang teknis dan ada non teknis namanya. Biasanya kalau mau diadakan audisi untuk ngambil paduan suara, yang pertama dilakukan adalah non teknis dulu, baru teknis. Non teknis itu apa aja di dalamnya? Komunikasi. Kedua apa? Komunikasi itu artinya bisa nyambung dengan kiri kanannya, ya. Secara kalau kita namanya paduan suara berarti chemistry dong, ya. Kedua adalah bukan attitude beda lagi ya, karena ini bersangkut paut dengan adalah rasa musikal yang berhubungan dengan mau menerima atau tidak. Dan ini yang paling banyak di paduan suara, tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima masukan, sehingga nggak maju-majulah itu. Nah, saya makan tadi dengar siapa yang belum belajar, saya lebih senang dengar orang yang polos-polos bahkan nggak tahu apa-apa. Ya. Kenapa kami senang ke Papua? Orang suka menganggap bahwa gara-gara duitnya banyak, enggak duit. Sama karena di dalam pelayanan kita kalau depan sama mereka kita nggak ada hitung-hitungan. Yang normalnya berapa, biasanya per jam berapa, per sesi itu. Biasanya mereka kan hubungin di mana kami, base camp kami, ditanya berapa sih kalau si A, si B per sesi. Bukan gara-gara itu. Tapi kalau orang Papua kita datang, dia dengan polos, dia dengan gitu dengerin pakai order air. Kadang-kadang kita tanya, Mama, sudah tahukah Mama? Tidak Mama. Malah lihatin. Oh, jadi tadi nggak dengerin Mama? Nggak mendengar, tapi tidak mengerti Mama. Gitu ya. Jadi baru kita kasih coba Mama. Itu tadi ngomongnya kayak gitu. Coba. Kayak Mama bilang mana? Mama. Oke, coba. Nyanyikan. Dia kata-kata tapi dicoba. Kita kan nggak dilihatin, tapi kalau orang Batak bilang apa? Juga. Apalagi kalau pesan, saya ada konduktor nih. Konduktor tingkat mana dulu? Nggak mau ya. Padahal yang kita kasih itu yang nggak pernah kami ngasih, selalu ya mungkin kamu jarang dapat ya. Gimana cara bedah, gimana yang diletakkan ini kuping harus dipasang ini gitu ya. Jadi latihan. Jadi coba mulai alasan klise, saya sakit suara nggak ada cerita itu. Terus apalagi kalau yang namanya acara adat itu normal ya, namanya kita orang Indonesia itu pasti banyak adat-adatnya normal. Tapi itu kan semua adalah kompromi toh. Nah kemudian mulai tadi dikasih, oh ini loh solusi cara yang terbaik untuk saya bisa menghafal not. Jangan selalu berharap kepada konduktor. Terus yang kedua lagi penting adalah setiap konduktor harus menyiapkan ko-nya di setiap suara. Ya kayak tadi saya bisa baca anak ini yang bisa jadi pentolan yang di sini. Ini ko saya. Kalau yang dia nggak bisa, yang lain dia yang ditirukan ke pesertanya gitu. Jadi ko itu kalau sudah dewasa termasuk dia ko untuk sopran. Maka kalau secara manajemen dia adalah wakilnya, dia yang melatih sebenarnya. Si konduktor tinggal apa? Finishing. Jadi melatihkan ke soprannya, ko-nya sopran, melatih ke alto adalah ko-nya alto, melatih ke tenor, ko-nya tenor, melatih ke bass, ko-nya bass. Si konduktor tidak semua itu, dia bukan Tarzan.
Ya, jadi si konduktor bagian dia kan membedah-bedah nih. Ini diginikan, gini. Dia udah benar nih semua not-notnya udah benar, placementnya tinggal di finish-finishin. Kayaknya kurang ke atas, kurang ke sini. Coba ini kan diginikan, ini diginikan. Karena kerjaan dia sudah termasuk banyak loh, ya. Jadi kalau nggak ada ko nggak bisa. Jadi mulai dari sekarang pakai ko, ya. Oke, kita coba. Ini kiri satu dipegang oleh sopran, dua dipegang oleh tenor, tiga dipegang oleh alto. Tenor dan bass ya. Nah, gimana si tiga ini? Saya mulai dari bapak-bapak dulu ya. Falset, oke? Coba berdua dulu yang sana, laki-laki. Dua, ya, tiga, ya. Iya, yang agak tinggi itu siapa? Siapa yang tinggi? Oke, geser sini. Oke, bapak yang dua. Siapa yang tinggi itu? Bapak dua-duanya tinggi? Oke, bapak satunya suaranya. Pak, goyang. Jadi suara berarti gimana? Oke, pindah sini Pak. Coba bapak yang baju hijau. Goyang. Oke, sini juga. Oke, Pak, yuk. Oke, tenor sini. Yuk, bapak. Yuk. Ya. Oke, tetap dua ya. Oke, geser masuk ke tengah. Putaran tempat kok belum ya? Saya dengar ya. Dua A maksudnya ya. Dua ya. Masih cuma solo. Oke, ini ke sana. Kamu tetap situ. Ya. Pak, di sini Pak. Geser sana lagi. Sebelahnya. Sebelahnya. Bapak di belakang sana ya. Ya, yes. Bapak di belakang sana. Oke. Oke, itu ya. Jadi falset beneran. Dua ya. Tekan dulu. Jadi di solonya itu masih asli. Begitu di do tidak boleh satu pun pakai asli, hanya boleh pakai falset karena bukan batasnya, ya. Sol balik lagi. Wah, ya. Iya, jadi kalau ke sini lebih bersih dan lebih terang, Pak, ya. Jadi dia nggak kasar. Lagi, sekarang lagi dua ya.
Kalau ini agak ke depan. 2, 3, ya. Oke, tapi dengungan resonan di sininya nggak bunyi, hanya benar rendah, tapi nggak. Harus besar. Nah, wujudkan ya, perutnya begitu, do, besarkan. 2, 3, ya. Oke, bayangkan lagi makan apa ya saya bilang, lagi makan ada kedondong ditarik-tarik nih, ya, kedondong di tengah, karena di situ tempatnya. 2, 3, ya. Naikkan coba skornya ke atas, karena dia nggak boleh ketekan Pak ya. Dia kalau Bapak Bas itu di sini masalahnya ya, dan harus jadi ini harus ini. Iya, tambah lagi. Tambah lagi dasarnya. Pecah. Oke, kedua, ini atas, itu bawah. 2, 3, 3, ya. Pak, belajar untuk kesini ya, bunyinya kedengeran sekali. Kalau di paduan suara itu yang paling dibenci sama orang apa? Bunyi noise ulang ya. So, do, do, la, ada bunyinya unsurnya. Do, coba. Aku lagi sekali ini 2, 3 ya. Pakai gitu dong, dari tadi yang ya sopran. Sopran yang kelompok 1 siapa? Soprata. Yang mana alto ya? Kenapa nyampur sopran ke sini? Bu, Bu cantik. Altonya ke sini. Kalau masih sulit dapatnya, letakkan ini ya sini. Oke, buat di samping ini, lihat ini. Nanti saya ajari juga miking ya. Bedanya nih ya. Ini aja saya letakkan. Saya bisa. Ya. Sampai bersih. Ini yang kita pakai juga di gereja sebagai singer. Sakit cepat dan dengarnya pecah bunyinya ya. Coba bayangkan sampai ke belakang ya. Waduh, udah tambah lagi egonya kan. Ya, jadi itu salah satunya ya. 2, 3, 3 ini ya. Balik lagi dong. Re mi fa. Tadi udah bagus mi fa solnya, pas re mi fa kok balik lagi. Re mi enggak ada.
lagi ya, bergantian. Oke, coba agak jauh-jauh duduknya, seret aja kursinya jauh-jauh. Ujung pangkalnya aja ya. Oke, jauh jangan dekat-dekat. Nah, kalau di gereja kita gereja yang pakai menara, yang di dalamnya juga begini bentuknya, ya ada nggak gereja sini? Begini kek atau begini baru begini ya, sama. Jangan pernah letakkan sound system itu di tengah-tengah. Ya, nah, hampir semua gereja, saya kemarin yang ke Bukit Tinggi ya, Iya. Bukit Tinggi, kemana di Jakarta pun. Sudah tahu gereja seperti itu, pasang mic di mana, di atas speaker, ketemu lagi. Ya, bayangkan itu dari sana ke sini, ketemu di atas, hantam lagi. Ya, itulah tiap hari Minggu dilakukan. Jadi nggak tenangnya opung-opung itu bukan gara-gara hanya musiknya yang nggak bagus, itunya paling besar. Jadi pertimbangkan di dalam itu berapa kekuatan dalam itu, toh? Kemudian di belakang itu, apalagi kalau gereja ada mezanin, toh? Mezanin tahu ya, yang letak di luar yang bisa dia sudah ke depan. Ada gereja yang letakkan musiknya di atas. Kemudian speakernya itu yang tadi, ya, gimana dia mau komunikasi sama jemaatnya, sama pendetanya? Coba perhatikan gereja HKBP. Pendeta kalau khotbah, dia kenceng banget gak? Dan dia nggak bisa rem karena dia nggak dengar konsentrasi soundnya dia, karena kan itu yang datang ke dia ngumpul, terus berantem terjadi. Jadi kami kalau Pusparawi Nasional pasti tanya Abang Sire Moreno, pasti kami dikelilingkan tuh seluruh tempat yang mana mau dipakai. Begitu mau sound, kalau kita nggak datang nggak boleh. Ya mau di mana letak speakernya, letak ininya, letak itu segala macam. Itu biasa termasuk Pak, mungkin kenal Tamam Hussein, walaupun dia Muslim ya, dia sangat ngerti tata ruang gitu loh ya. Jadi dia masuk juga sama kita ke gereja. Gereja dia lihat dulu kok kayak gini ya gitu ya. Jadi jadi kita harus tahu sejarah gerejanya kita. Kita gereja bukan mainstream. Kita gereja konvensional. Jadi gereja konvensional yang menggunakan lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu yang pakai buku pokoknya ya. Yang mainstream kan tidak pakai buku. Mereka sudah dibangun gerejanya dengan ada yang ambalnya, sound systemnya. Coba cek gereja mainstream. Ada nggak yang sound systemnya yang di bawah kita? Nggak akan. Dia udah ngambil yang paling bagus. Karena memang gerejanya kan sudah dibangun dengan jadi bagi mereka kan prinsip bahwa bukan gedungnya, tapi iya, di mana kita bisa bernyanyi memuji dengan sukaria, maka dibangunlah dengan ambal di hotel lah, di mana lah gitu. Lah ya kita kan termasuk gedungnya dipertimbangkan. Lah ya kok nggak dipertimbangkan? Jadi coba duduk di belakang, paling belakang. Apakah pesan pendeta yang berteriak-teriak itu sampai nggak dengan bagus? Nggak bagus. Ya, jadi itu juga. Jadi orang-orang paduan suara harus sensitif dengan itu. Karena di situ termasuk blocking, ya, blocking. Jadi kalau blockingnya nggak bagus, sebagus apapun suaranya, kalau blockingnya nggak bagus, nggak akan bagus hasilnya. Karena itu istilahnya jalinan tikarnya. Jadi seorang konduktor harus sensitif. Oh kayaknya ini harus di sebelah sini. Kuping kita kiri kanan beda pendengaran. Saya misalnya sensitif kanan, maka saya harus di sebelah yang bagus, yang sebelah kanan saya yang bagus. Karena sebelah kiri saya mau hancur lebur pun ini saya dominan dengar. Jadi ini saya niru gitu loh. Jadi kita dengerin, kita putar-putar. Oke, kalau di sini ternyata bukan. Ya. Jadi itu pun harus dipertimbangkan. Oke, coba agak mundur dikit. Yang rok merah, mundur lagi, terus. Yang baju pink juga, rok hitam, baju rok coklat. Yang rok hijau nggak usah, celana hijau nggak usah. Dan yang rok yes, sip.
ujung kakinya saja yang pantatnya ya gitu ya. Oke, mulai dari kelompok 1, begitu bagiannya habis berhenti langsung sambung kelompok 2, dan bagiannya berhenti habis langsung sambung. Di ujungnya mereka mulailah kita berkanon ya. Dia membayangkan mereka nyanyi dengan begini nih ke Tuhan dan dari atas turun ke bawah, makanya jadi bentuknya begini. Nah ini juga nyanyi. Hanya boleh di sini, ya. Oke, coba.
memahami. Jadi di ujungnya kalau di sini dijelaskan bahwa cara ini adalah dengan whole our body. Ya, kita harus tahan. Kemudian get set for singing with well alignment, and then katanya ya alignment posture, and then kita avoid setiap suara itu harus tetap bertahan pada bunyi yang di sini tadi. Maka satu kalimat lagu harus satu napas, nggak boleh ngambil. Ya. Persis seperti orang lagi menangis. Coba sekali lagi ya. Silakan makan dulu.